Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Kali ini kita akan melakukan coffee talk dengan salah satu customer dari JPW Indonesia, yaitu Mas Huda ya. Ya. Nah, Mas Huda ini dari Jepara. Kita akan bahas tentang konsep coffee shop yang akan dibuat oleh Mas Huda ya. Ya, betul. Oke, langsung check this out. Oke, Mas Huda, ini kita cerita behind the scene dulu aja ya. Bisa nyampe ke JPW tuh perjalanan dari Jeparanya tuh gimana? Ya, berawal saya itu lihat-lihat dari konten YouTube. Konten YouTube, Ya, oke. Kebetulan saya lihat dari JPW sendiri kayaknya lebih komplit. Kemudian pembeliannya itu juga dikasih pelatihan. Oke, training basic ya untuk basicnya. pelatihan, oke. Kemudian saya memutuskan untuk cari mesinnya di JPW. Oke, langsung tuh kontak ya kalau nggak salah. Kontaknya di mana? Kebetulan saya dapat iklan dari IG. Instagram ya. Instagram, kemudian langsung saya kontak ke JPW. Kebetulan di yang nomor kemarin itu, terus ngobrol-ngobrol lebih lanjut, akhirnya sampai di sini juga seperti itu. Nomor saya ya, Mas Tito ya langsung ya. Dan memang si Mas Huda nih passionate banget untuk belajar gitu. Sampai, Mas, aku boleh nggak datang ambil langsung? Padahal kan kalau Jepara Jakarta tuh nggak deket ya. Iya, jauh. Iya, lumayan loh Sobat JPW. Jadi diniatin, Mas, aku nggak mau dikirim, aku tak ambil sendiri biar sambil belajar sambil training gitu ya kemarin ya. Nah, kontak sama saya, terus saya tertarik juga sama konsepnya, nama kafenya tuh Kebon Rosso. Iya. Gitu. Tapi berangkat dari Jepara kemarin jam berapa? Kurang lebih jam 8 malam. 8 malam. Kemudian mampir-mampir. Naik bis ya? Yang naik bis. Start itu ya jam 10 malam itu. Iya, jam 10 malam. Sampai sini subuh, terus langsung ke sini. Nah, subuh saya udah kontakin tuh sama tim yang di kantor, minta tolong bukain karena nanti pasti ditanya ini siapa. Iya. Pagi-pagi buta udah datang customer gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai dengan selamat ya. Iya. Padahal sendiri, selamatnya nggak ikut. Nggak ikut. Ya maksudnya nggak ada kurang atau nggak capek-capek banget lah. Oh tidak, biasa karena Biasa sudah naik bis setiap hari gitu. Oh udah biasa berarti ya. Oke, nah Kang Huda nih konsep kafenya nih kita mau bahas. Namanya Kebon Rosso, emang di kebon? Iya, kebetulan itu saya mendirikannya itu di belakang rumahnya bapak lah, seperti itu. Ada orang tua, Ada di belakang rumah ada di kebon. belakang rumah ada kebun, kemudian masih ada tanaman-tanaman yang besar-besar seperti pohon nangka, pohon mangga. Kemudian saya bikin biar adem, tetap sesuai dengan konsep kebunnya itu. Tetap kayak di kebon tapi ngopi. Iya, bisa ngopi, bisa relax dan lain sebagainya seperti itu. Oke, dan kalau di kebon tuh ya kita kan ngobrol ini Singorojo, Kecamatan Mayong ya, Jepara. Ini jujur ya, jujur Li. Saya kesana aja belum pernah, lihat di Google Map juga belum pernah. Beneran. Karena memang ya kayaknya nih jauh banget gitu ya. Nah, posisi kebunnya tuh apakah jauh dari jalan atau memang bener-bener ya kayak hutan gitu? Kalau dari jalan rayanya sekitar 300 meter. Oh, nggak jauh berarti jalan raya sebenarnya. Kebetulan di situ berdekatan dengan komplek pabrik, kemudian ada sekolahan, kampus. Jadinya Kampus apa, Mas? Kampus Universitas Al-Hikmah di Mayong sendiri. Ada kampus, ada pabrik, ada sekolahan. Yaitu market yang bagus. Lah, itu. Mereka pusing, penat ya kan, nongkrong. Nanti sediain aja kopi-kopi yang enak. Bisa garap nugas di situ bisa seperti itu. Terus udah niat nih belajar. Sebelumnya tuh di sana yang udah jalan usaha apa? Kalau basic saya sendiri itu kan sebetulnya biro perjalanan wisata. Travel gitu ya? Oke. Kemudian cuma di travel sendiri di biro wisata itu hack sessionnya kan cuma 3 bulan. Benar. Kemudian saya selepas 3 bulan itu mau ngapain kan seperti itu. Akhirnya ya saya bikin istilahnya dulu aku kedai aja. Oh, kedai biasa. Paling ya. Kayak gimana konsep kedai awal? Ya kopi biasa, terus paling saya kan dulu sudah punya basic es krim, paling jualan es krim. Cuman kok
Dari sekitaran itu kopi-kopi sudah Banyak juga yang banyak buka. juga. Kemudian saya gini, kalau saya buka kopi shop, tapi posisi saya di dalam itu harus ada nilai plusnya seperti itu. Betul. Makanya saya gini, kalau saya ikutan sama yang lain-lain, itu ya nanti sama dengan yang lain. Yang lain rame apa sepi tuh? Ya tetap rame, cuman saya kan keinginan saya ada pembedanya. Betul. Istilahnya ya kita lengkapi dengan mesinnya. Betul. Yang lain manualan banyak kan? Banyak yang manual. Ada sih satu dua yang pakai mesin seperti itu. Ya masih ini sih kabupaten soalnya kan ya, Iya. hitungannya ya lumayan. Kecamatan juga. Oh iya, di bawahnya lagi. Di bawahnya Jadi, lagi. ibaratnya kalau di Depok lah tempat saya mungkin ya udah parung ke dalamnya lagi gitu Iya. kali ya. Kayak Pasir Putih ke sananya lagi gitu ya. Iya. Tapi bukan merendahkan, artinya kalau kita pun ada di kabupaten atau di kecamatan yang memang jauh dari kota, justru masih ada nilai tambahnya kalau kita pikirin konsep gitu Iya kan. betul. Iya. Dan ngopi di kebun tuh lagi hype loh. Ya istilahnya yang baru tren ini kan apa itu hidden gem. Nah, itu. kayak gitu betul. Jadi kayak orang tuh niat emang bela-belain buat sampai ke tempat tersebut, Iya. cuma pengen ngopi sama foto. Iya. Gitu. Berarti nanti konsepnya dirapihin banget dong di sana. Ya dirapiin, paling ngasih 1 atau 2 spot untuk foto lah. Biar Instagramable wajib ya. Biar konsumen atau customer itu tertarik lah ke situ. Betul. Kalau rasa makanya datang ke sini nih mau belajar. Siap, betul. Mantap. Tapi ini memang niatnya tuh ya, dan Mas Huda ini termasuk salah satu customer. Ini kan saya sendiri pribadi yang handle ya. Maksudnya WhatsAppan itu Mas Tito sendiri yang handle-nya, Mas Huda. Gampang gitu untuk closing. Bener nggak? Ya karena memang sudah ada niat. Jadi nggak yang Mas gimana nawar ini gimana biasa kan gitu. Karena emang udah lagi promo kemarin ya. Tapi alhamdulillah emang rezekinya. Iya. Nah, Mas aku mau beli mesin only paket berapa segini, diskon karena promo segini. Ya udah, kapan mesinnya ada ready nggak? Mesinnya lagi inden karena untuk yang paket untuk promo wajib inden gitu kan. Nah begitu udah diobrolin inden, ya udah abis lebaran kali ya. Iya abis lebaran, nyampe kan dari Juni. Oke Mas, saya DP dulu, abis DP terus pas mau akhir bulan kan harus pembayaran tuh tetap di Juni. Iya. Ya saya cuma nanya, Mas untuk pelunasan akhir Juni siap? Transfer langsung. Jadi nggak yang tarik-tarikan, otot-ototan gitu ya? Ya karena saya sih memang ada niatan lah. Emang niatan ya? Niatan, terus kalau saya percaya, sebetulnya istri tidak percaya loh. Oh istri nggak percaya kenapa? Mosok baru kenal kok langsung transfer full. Kalau saya udah seperti itu, yang penting saya lihat biografi dari perusahaan itu dulu. Waduh, biografi. YouTube-nya ada, kemudian Instagram-nya ada semuanya. Oh berarti ini valid lah seperti itu. Oke, jadi tidak abal-abal lah katanya. Ngelihat dari jejak digitalnya si Iya. JPW sendiri. Iya betul. Oke, ya jadi sebenarnya buat sobat JPW juga nggak usah ragu ya, karena memang ya kita lengkap, alamatnya di sini ada, Iya. tempatnya juga ada, kontennya juga banyak, dan subscribernya alhamdulillah naik terus udah PT juga gitu kan. Dan memang ya semua yang kita share ini uncut, dan memang nggak ada kita cut di sini terus nanti gitu. gabung ya, kita ngobrol aja apa Iya, adanya di siap. sini gitu ya. Istri akhirnya diyakinin dengan cara begitu. Ya istilahnya yang penting kita yakinkan, kemudian dia pinjam HP, kemudian lihat-lihat lah, ya istilahnya apa itu, jejak digitalnya dari JPW itu gimana Track lah ya, dia ibaratnya. tetap ya tidak apa-apa lah, bismillah, wong namanya pengen usaha seperti itu. Tapi ya memang ya simple, memang nggak ribet closingannya. Gitu ya, mudah-mudahan ya kita sih doakan juga ya, semoga konsepnya jalan dengan baik, Amin, cafe amin. shopnya lancar, rame Amin, gitu ya, terus bisa duplikasi biasanya, bisa Iya. buat bikin cafe shop lainnya gitu ya. Nah kita mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk Kang Huda sebelum kita, sebenarnya mesinnya udah siap, kita tinggal buka dan training ya gitu. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut mungkin sambil training juga. Oke, mesinnya udah di unboxing. Nah, ini mesin sedang Mas, beratnya 15 kilo kurang lebih. Terus tools yang bawaan mesinnya ada porta, ada temper, terus ada, sekarang untuk Milesto Mas ada steam nozzle tambahan. Jadi kalau yang dulu Milesto sebelumnya, nah ini belum dibuka ya, tak buka.
Yang sebelumnya steam nozzle yang nempel sama si mesin nih adalah yang matanya 1. Sekarang, nah kita buka nih. Ini matanya 3 nih. Kelihatan nggak 3? Iya. Nah, jadi beruntunglah Mas Huda yang beli sekarang karena kalau yang sebelumnya dia dapat mata 1 yang ini. Tapi sekarang jadi, ya ngapain dibuka ininya copot? Ya sudah. Oke, ini matanya 1, ini matanya 3 nih. Kelihatan ya? Kelihatan ya, Sobat JPW? Kelihatan ya? Kita akan coba yang bawaannya aja dulu matanya 3. Kalau matanya 1 saya udah biasa. Gitu, karena memang sebelumnya, Milesto sebelumnya matanya 1. Buka tutupnya simpel begini aja. Gitu, pakai tangan aja bisa. Atau kalau yang mata 1 nih, kalau agak kencengan pakai kunci 12. Gitu. Nah ini mesinnya udah ready, siap dinyalain. Saya akan isi dulu airnya dan setting airnya yang udah sering banget kita update di konten ya. Jadi isi dulu air yang di sini, terus air yang di galon yang di aqua, selangnya masukin ke sini. Tapi saya nggak pakai selang baru sayang. Kita pakai selang yang ada aja. Oke? Pas aja. Oke, ini grindernya. Sambil kita nungguin si airnya disiapin ya. Sip. Grindernya ini sama beratnya sama mesinnya Mas. 15 kiloan. Dan jangan ngangkat ini ya. Jangan ngangkat si porta handle ya. Yang diangkat bodinya. Kenapa nggak ngangkat porta handle? Yang ada rusak nanti porta handlenya koplok-koplok. Nah, lumayan berat nih Mas. Oke, taruh sini ya. Ini airnya udah ada nih. Ini grinder. Saya nggak keluarin hopper, nggak keluarin bawahnya ya, alas bawahnya, karena baru sayang. Jadi kita akan pakai punyanya JPW aja. Nih geser dikit. Tak colokin dulu. Oke, jadi kita pakai ini. Ini airnya kita masukin ya, Sobat JPW. Tipsnya gini Mas, sudah tarik dulu ke depan, ini digeser ke belakang gitu. Jadi ini masuk terus geser gitu ya. Iya. Nah, jadi dia nggak ngejepit si. Nah enak tuh masuknya. Apa sih enak tuh masuknya? Maksudnya nggak nyangkut. Setelah diisi yang masuk hanya yang kecil, yang besar kita sambung langsung ke galon seperti ini. Nah nanti ini bisa ditutup karena baru, ini nggak saya lepas ya. Iya, kan baru. Ntar kalau nggak ada solasinya dikira ini second. Nah setelah ini udah ready, baru kita nyalain. Nah colokannya di sini saya kasih wattmeter ya, biar Bapak nanti bisa cek, dan udah saya nolin, udah saya taruh juga wattmeternya. Cek masuk daya pertamanya berapa, terus nanti pada saat digunakan berapa. Nyalain aja. Pas nyala, ini kan belum ada air nih ke dalam sini. Tarik secara sengaja 15 detik. Liatin di sini. Nah, lewat ya. Dia akan hilang dulu sebentar. Oke, hilang. Ada lagi. Nah, kita akan langsung timer selama 2 menit. Dia akan panas. Gitu. Lewat dikit gak apa-apa lah. Tapi dia airnya intinya sudah masuk ke dalam boiler. Gitu. Kurang lebih 2 menit panas, indikatornya merah ini berubah jadi hijau. Setelah hijau baru bisa digunakan secara brewing atau steam. Nah biasanya kalau steamnya kosong ini, nanti di tengah-tengah akan ada backflash nih dari sini Pak. Ini kita angkat dulu. Di bawah sini ada 2 pipa nih. Iya. Kelihatan ya Val? Nah, 2 pipa, yang kanan ini brewing, yang kiri ini steaming. Biasanya kalau ini air udah ada di brewing, yang brewing aman nih, nggak akan bunyi flash. Yang steaming nanti bakal bunyi flash nih, bunyi bles, gitu. Tandanya airnya belum ada, tapi si steamer udah panas. Nah, nanti, nah itu, nah bunyi flash kan? Tandanya boiler udah panas, tapi air belum ada. Cukup buka aja steamernya nih kayak gini. Dia akan kosong dulu. Suaranya akan berisik ya. Nah sampai udah ada airnya, silent, air keluar, flashnya aman.
cukup. Gitu, simple. Jadi nggak usah panik. Wah ini mas ada keluar flash di sini, kenapa? Kalaupun nggak keluar flash, berarti tandanya airnya udah ada. Jadi nggak apa-apa juga. Gitu. Oke, ini kita masukin. Nah, kita sambil coba buat ya. Mesin ini bisa berusaha mas steam bareng-bareng Mas Huda. Jadi Mas Huda kalaupun memang lagi ada orderan panas, langsung mau steam juga bisa. Orderan dingin ya tinggal ditampung pakai shooter glass. Oh iya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, bisa ngebut juga dia. Mumpung ada 2 customer di belakang, kita tawarin kopi sekalian ya. Kan kalau Mas Huda tadi udah ngopi. 3 kali. Udah 3 kali loh. Pagi-pagi Sobat JPW datang jam 7 sampai sini ya? Jam 6. Jam 6 sampai sini ketemu Eris ya. Langsung diajak ngopi. 2 cangkir. Sama saya langsung diajak ngopi 1 cangkir. Udah nih ya, 2 menitan. Ya 2 menit ya, udah hijau. Tadi 17 detik, 10 detiknya tuh pas lagi ngebuang flash. Nah ini udah siap digunakan. Terus kita akan coba, Mas Huda kan udah sempat nonton. Nah coba biarkan Mas Huda ya sendiri yang bikin. Kan biasanya saya duluan yang mulai ya. Ya sekarang yang punya perawanin silakan. Iya, diperawanin dong. Oh kopinya belum. Kopinya kan masih kosong. Nah, kita akan oh ya, sambil saya jelasin dikit kalibrasi deh. Hampir lupa. Novel dari sebelah sini. Ini agak mepet karena memang saya pengen ngasih tahu simulasi setting nanti di mejanya Mas Huda. Nah, ini angka 2,2 itu artinya 2,2 detik untuk 1 shoot. Nah, kalau Mas Huda lihat di sini, deketin dikit deh, Val, kelihatan nggak? 1 shoot 2,2. Nah, saran saya langsung diganti aja. Nah, ditahan lama. Kedip-kedip. Biasanya pakai sekitar 4,6 4,7 lah untuk single. 1 atau single 4,7. Lock lagi gitu. Dari mana? Dari kebiasaan yang di grinder sebelumnya. Iya. Nah, untuk double biasanya pakai sekitar 6, atau 7,6 boleh lah kita coba. 7,6 7,4. Tinggal di lock gitu. Artinya 2 atau 2 shoot. Jangan membacanya 207,6. Yaitu 207,6 apa Mas gitu. Bukan. 2 ini angka nomor 2 shoot. 1 ini angka nomor 1 shoot. Dan kalau udah di 1 mau pindah pencet 2. Di 2 mau pindah pencet 1. Dan kalau mau nyeting tahan yang lama, kurang lebih sekitar ya 4 detik 5 detikan dia kedip-kedip baru ditambah atau dikurang gitu. Pas dalam keadaan nambah kurang ini kedip-kedip, ini nggak berfungsi nih. Kecuali kita lock lagi yang 1. Yang berfungsi cuma 3 tombol di atas. Karena kita lagi setting. Masuk ke menu setting. Kalau kita pencet ini, dia nyobain. Untuk mencoba 4,7 apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Dapat ya untuk ininya ya? Ya. Dan nanti tombol berikutnya, yang ketiga, artinya free atau manual. Jadi kita pencet dia akan nyala. Kita pencet lagi dia mati. Kalau nggak dipencet sampai besok nggak mati-mati dia. Iya, nginep dong jadinya. Sama kayak tombol di sini, switch knob di sini. Nah, kelihatan ya, tekannya. Ini juga manual, gitu. Secara fungsi dia sama kayak nomor 3, tapi modelnya adalah stop kontak. Gitu. Kalau ini udah misalkan pemakaian 5 tahun rusak. Males ganti misalkan, ya udah pakai ini aja bisa gitu. Itu untuk settingan digitalnya si grinder JX700. Terus settingan grind size-nya simple. Di sini kita harus samain dulu nih paradigma kita. Ada kata-kata coarse sama fine. Coarse di sebelah kiri, tandanya kita putar ke sana akan menjadi coarse atau kasar. Contohnya gini. Kita putar ke sana akan menjadi kasar. Sebaliknya fine ke sana, berarti kita putar ke sini jadi halus. Gitu. Tipsnya pada saat mau kalibrasi kita tutup dulu, kita atur sesuaikan dulu mau di angka berapa. Tapi angka ini adalah hanya sebagai patokan. Bukan berarti seterusnya akan pakai angka itu. Kalibrasi tetap dari bubuk kopinya. Nah, ini kita langsung apalan karena grinder baru. Hoppernya JPW ya. Kita pentokin dulu ke arah halus atau fine sambil kita pencet di sini ya. Nah, ini mentok nih udah. Terus kita lock. Nah, ini udah nggak bisa kemana-mana dia nih.
kita lihat dulu di angkanya di sini berapa. Ini angka berapa, Mas? 5. Bukan, ini. Ayo berapa? 9. Nah, 9 besar atau kecil? 9. Harusnya besar angkanya. Besar, harusnya course ya. Iya. Tapi kalau Mas lihat di sebelahnya 9 ini 1. Jadi habis 9 1, berarti dia ada nolnya nggak? Di tengah-tengahnya? Nggak ada. Nggak ada, kosong. Nggak ada nol. Jadi kita samain dulu nih perspektif kita. 9 ini sebenarnya bukan besar, tapi udah paling halus. Jadi balik lagi 1 lap ke belakang. Iya. Jadi ini nolnya adalah 9. Tapi bukan dilihat 9-nya, dilihat dari 1 mentok ke belakang. Ini udah super halusnya dia. Percaya atau enggak, ketika kita kasarkan dia nggak akan mentok ke 9. Coba ya. Karena di sini ada locknya. Dan ini grindernya stepped, jadi ada tahanannya. Nah, ini kita putar paling kasar ya, mumpung belum ada bijinya. Ini mentok nih. Tuh. Nah, kita lock. Nyampe 9 nggak, Mas? 8. Komanya 1, 2, 3, 4. Iya. Nyampe ke 9 nggak? Enggak. Paling kasarnya dia 8,4, jadi nggak nyampe ke 9. Jadi kita samain dulu perspektif kita. Mentok paling kasar 8,4, paling halus adalah berapa tadi? 9. Bukan, 0. Oh, 0. Oh, ya, ganti kita pengganti. samain. Oh, ya, penggantinya. Jadi kita samain angka 9 ini adalah 0. 0 ya, ya. Nah, ini 0, titiknya ada? Iya, 0. 0,1. 1. Nah, ini 0,1 karena dia nggak mungkin berhenti di 0-nya pas. Okay. Gini nggak ngelok nih, mesti digeser dikit tuh buat ngelok. Jadi 0,1 itu adalah titik terhalusnya dia. Nah, titiknya hanya ada 8. Jadi jangan ngitung sampai 0,9 karena nggak ada. Nih, hanya ada 8. Tipsnya untuk grinder baru JX700 ya khususnya yang memang biasa kita jual ya. Dia harus ditambahkan 1 angka ke depan. Angka tuh yang tadi 0 ke 1. Iya. Bukan titiknya ya. Kita tambahkan dulu 1 angka. Berarti jadi 1 titik 1 terus kita lock. Ya, 1 titik 1. Lalu diturunkan 3 titik ke belakang. 1, 2, 3. Kayak main monopoli ya. Mundur 3 titik. 1, 2, 3. Nah, ini semua grinder baru untuk JX700 seperti itu. Rata-rata. Tapi tetap harus kalibrasi binsnya ya nanti. Jadi, untuk kalibrasi pertama adalah di 0 titik berapa, Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 0.6. Di 0.6 kita baru bisa mulai kalibrasi dengan bins yang biasanya kita pakai. Nah, kita akan pakai si Sans aja langsung ya. Bentar ya, saya ambilin kopinya ya. Ya, ini Sans Coffee ya, Mas Huda. Ini 1 kilo full Arabica blendnya JPW. Jualan kopi di kebon. Harganya ekonomis, efisien juga, kopinya pakai full Arabica, pasti laku. Mantap ya. Iya. Nah, terus kita akan coba untuk kalibrasi. Nah, ini cukup dibuka. Ya. Terus diambil ya mangkok atau gelas atau apapun itu yang memang nanti bisa buat ngecek grind size. Nah, kita cek grind size-nya dulu nih, Mas Huda. Cek. Terserah mau pakai 1, 2, 3, bebas nih lagi di 3 kebetulan. Kita cek aja. Sampai keluar kurang lebih. Bisa kelihatan dia. Nah, ini kalau untuk kelihatan gumpalannya terlalu besar nih. Iya. Karena ini biasanya settingan special blend segitu. Karena kita pakai Sans, ini menurut saya terlalu halus. Karena gumpalannya terlalu besar. Dan terlalu banyak gumpalan. Nah, tipsnya kalau seperti ini, kita perlu mengkasarkan 2 titik ke depan. Jadi di 0.8 gitu ya. Tapi tetap yang keluar akan seperti ini dulu. Nah, ya kan? Nah, bisa dilihat ini bekas sebelumnya, ini udah lumayan berbeda. Ya enggak? Coba dipegang deh. Pegang yang gumpal sama pegang yang enggak. Pegang yang gumpal. Alusan yang gumpal. Iya, beda kan? Nah, tipsnya yang menggumpal dan yang membaur ya, yang ngawur gitu aja, itu setengah-setengah kelihatannya pada saat kita buka. Coba ya yang sekarang. Ini masih sedikit lebih banyak ya yang gumpal ya. Iya.
kita putar lagi 2 titik lagi ke depan. Jadi 1.2. Sampai nanti dapat. Nah, udah mulai beda tuh. Dan muternya 2 titik atau 1 titik boleh. Kalau 1 titik kan kalau baru awal nih kayak terlalu sedikit perbedaannya. Jadi sayang nanti bubuknya kebuangnya banyak. Nah, ini paling kebuang sekitar 2 shoot atau 3 shoot. Nah, ini menurut saya udah cukup bagus nih yang terakhir. Nah, kita coba aja supaya bisa bener fix. Coba langsung ke nomor 2 aja, pencet. Liatin di situ, kalau memang udah sekiranya mau penuh, pencet aja lagi. Nah, cakep tuh. Coba dibiarin dulu. Nah, pencet. Sip. Masih sisa sekitar 2 detikan ya. Ini kepenuhan sedikit, ditimbang dulu dong. Cakep. Bukan kelebihan. Ya, kelebihannya boleh ditaruh situ karena ini yang ada hoppernya 2 gram ya. Cakep. Sip. Kurang lagi. Sip. 18 gram. Oke, cakep pas 18. Dirapin dulu pakai tangan kalau kayak gitu. Nah, saya ambil contoh portanya, ngerapinnya kayak gini, Mas. Nih. Gini. Nah, sip gitu. Silakan pakai smoothing tempernya, terus pakai tempernya. Jangan geli-geli, Mas. Kan mesinnya Mas ini. Oke, jempol sama telunjuk ingat. Nah, tekan, putar. Sip, sekali aja. Nah, ini masih ada yang gumpal-gumpal atau ngambang-ngambang di atas, ditaruh lagi sekali, tapi nggak usah ditekan, putar aja. Putar, sip. Nah, ini yang di pojokan boleh dibuang ke sini. Ini di pojokan depan nih kelihatan nih. Nih. Pakai kuas boleh. Supaya nanti portanya masuk ke group head udah bersih. Nah, ini yang merawanin yang punya nih. Langsung flash, betul? Flash yang ini. Oke, sip. 1 detik aja. Langsung arah jam 8 diginiin. Tlek. Nah, pegang mesinnya mental nanti. Sip. Nggak usah kencang-kencang karena dia mesin baru. Cukup. Kita mau brew sama steam bareng-bareng. Jadi Mas Huda ambil jug yang ini boleh nih. Taruh sini. Terus saya tuangin susunya, ditara betul. Gelas itu biasanya 180 ml pakainya. Tadi kan udah sempat saya pegangin sekali ya. Sekarang sendiri. Coba flash dulu air steamernya. Yang ini. Ya. Oke, biasanya 2-3 detik keluar air. Nah, kurang. Nah, cukup. Baru ini dibuka sambil ini disesuaikan kayak tadi. Hati-hati panas karena dia ada ininya. Oke. Nah, nanti kalau saya bilang turun, yang turun jaknya gini turun. Tapi tetap ngikutin relnya. Saya bilang naik gitu ya. Jadi mirip Ayu Ting Ting jadinya. Turun sama naik. Nah, yang buka. naik. Ini buka juga. Itu naik, ini buka. Sambil dilihat. Jadi belajar multitasking, turun dikit. Oke, cakep, barusan di 6 first dropnya. Pressure barnya juga bagus, pink. Nah, itu udah cakep tuh. Dipegangin awal doang. Ini selesai di sekitar 22 lah ya. Ini matiin, Mas. Yang ini. Ya, itu udah panas. Sudah, Ya, udah. sip. Jangan panik, santai. Santai. Biasa, baru pertama. Iya, terus ini lihat tuh hasilnya tuh. Cakep kan? Bagus. Iya. Iya. Milesto. Orang Jawa dia nih. Asik. Nah, ini diketok, diputar dikit. Kalau Jawa Milesto. Iya. Milesto gitu. Nah, ini pegang kayak yang tadi saya infoin. Ini ada 2, 1 saya pegangin. Jempol sama tunjuk, ingat. Ini pegang, langsung tangkap gini. Susah kali pegangin kita susah. Gini. Langsung tangkap. Enakan begini, Pak. Kayak cengkerang gitu. Pak. Jangan masuk. Pak. Nah, Enakan begini, Pak. Megangnya maaf deh. ya. Enakan begini. Ya. Cangkirnya. Gini. Lebih enak di bawah, Nah. iya di bawah. Jangan tinggi-tinggi. Nah. Oke, ini saya pegangin dulu.
Nanti yang kedua sendirian lo Mas, ayo lo. Tuang, oke lagi. Tuang, 2 kali lagi, 1 kali lagi. Angkat. Agak ketebelan ya. Jangan getar-getar, tapi agak ketebelan dikit ya. Foamnya. Ini jangan lupa dilap. Nah, lapnya ini udah saya basahin. Jangan lupa tuh di flash. Nah. Baru ini kering susunya. Sip. Nah, ini susunya boleh ditaruh di jak yang lain, terus bikin satu lagi sendiri. Susunya di belakang tuh. Ya, bentar, susunya. Ya, taruh dulu nih, Kimas. 18 ya. 180 kurang lebih. Sebenarnya 170-an boleh sih. Cuman jadi foaminya agak tebel. Makin sedikit susu, dia akan makin dapat stretching lebih banyak. Jadi foamnya tebel. Dah, cukup. Pas di bibir bawahnya. Ditekukan. Oke. Belum kan, belum di steam. Semangat amat. Iya, belum di steam. Flash dulu, inget kayak tadi. Cakep. Nah. Ini saya cuma ngomong naik turun ya. Miring udah. Taruh tengah, miring udah. Buka yang gede. Oke, turun sedikit, turun. Itu naik. Nah, cukup. Oke, miringnya udah dapet. Naik. Udah, tahan di situ. Asik kalau udah biasa. Udah panas, tutup. Nah, saatnya tuang. Jangan gerak dulu sampai hilang ininya suaranya. Nah, sip. Siapin lapnya. Langsung dilap. Sip. Tekuk ke bawah. Lapnya wajib basah, dah flash dilap. Oke. Lihat nih. Ini nggak diapa-apain nih, lihat Val. Mayan ya? Iya. Pemula. Iya, mayan. Tuang sendiri. Saya pura-pura nggak ngeliat. Tuang, mixing dulu. Mixing. Oke, sampai kurang miring tangan kirinya. Tublek, tempel si jaknya ke mulut. Nah, tublek. Permukaan. Sip. Lagi mundur dikit. Sip. Lurusin dikit. Angkat satu lagi. Angkat. Udah kepenuhan, jangan ketawa. Tapi dot putihnya udah dapet. Cuman tuh ini jadi bulan ya. Kurang tuh. Ya, jadi bulan. Frottingnya bagus. Ya, lihat mixingnya juga bagus tuh. Pemula. Cuma tuangannya, ini sedikit tips ya. Tuangannya Mas Huda masih ragu dan terlalu mundur, jadi terlalu dekat ke bibir. Jadi kalau coba tolong ambilin ini deh. Gelas aja di bawahnya. Nah, ambil tuh yang sama. Jadi kalau saya lihat ini dari sini ya, nuangnya tuh di sini nih. Benar nggak tadi? Ya. Harusnya di sini nih. Oh, di tengah istilahnya. Ya, jadi si jak itu masuk ke dalam sini nih. Tapi pastikan kemiringannya sampai si espressonya tuh benar-benar udah kayak mau tumpah. Jadi kayak persis banget nempel di bibir. Nah, ketika espressonya udah di bibir, dia kan akan nempel nih si moncong jak nih sama si espressonya. Pada saat udah nempel baru keluar dot putih. Tapi nanti kalau dot putih ini pun udah keluar, jangan panik. Diangkat. Ini kan kelihatan kayak loh kok terus mundur satu langkahnya karena ini udah terlalu dekat sama atas. Dia akan rapat. Ini padahal ada garis nih. Harusnya kayak gini. Gitu. Oke. Sebenarnya kita lanjut aja tapi offline ya. Tapi so far kurang lebih gimana, Mas? Ya sudah performnya oke lah. Ya udah bisa brew sama steam. Siap. Terus ini juga kalau tadi mungkin Sobat JPW liatin ini nggak turun-turun padahal baru banget panas 2 menit ya. Gitu, dan nanti kita akan cobain lagi, terus abis itu kita bersihin, nanti kita packing ya, biar nanti Mas sudah bisa bawa atau bisa dikirim juga gitu ya. Juga ada pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya, pesan-pesan buat Sobat JPW nggak? Apa yang memang Kang udah lakukan atau Mas sudah rasakan sekarang? Ya kalau dari teman-teman JPW, kalau ingin mencari mesin, ya di JPW tetap ya bisa diandalkan lah. Amin. Seperti itu.
atau yang penting itu amanah, bisa dipercaya. Betul. Jadi tidak usah takut kalau kepengen order ya di JPW aja seperti itu. Jualan dia, jadi dia yang jualan loh. Padahal saya nanya masalah tentang kafenya dia loh. Tapi ya makasih loh udah di ini ya. Oke, Coffee Talks-nya sekian ya. Nanti kita akan lanjutkan, mungkin bisa dipisah atau digabung dengan trainingnya Mas Huda ya. Nanti mesinnya, grindernya sama paketnya sekaligus. Terus kita juga akan share beberapa resep untuk menu nanti buat diandalkan di sana. Sama saya mau bahas satu lagi nih, hampir lupa. Di sana tuh pangsa pasarnya siapa? Kalau saya mau ngambilnya itu karyawan sama pelajar plus keluarga. Tiga pelajar, karyawan pabrik tadi, sama keluarga. Keluarga berarti untuk nyeting harga dan macam-macam juga harus disesuaikan tuh. Pelajar kan kita nanti minuman yang non kopi paling sekitar 7.000. Wow. Kemudian kita ambil maksimalnya paling di angka 15.000. Untuk minuman? Untuk minuman. Berarti saya perlu pikir ini sharing resepnya dengan ingredients yang sesuai dengan harga yang akan kita tuju dan tetap enak. Iya. Gimana caranya gitu kan? Ya soalnya biasalah di kecamatan itu kan harga tidak bisa untuk naik tinggi, kemungkinan 1-2 datang, habis itu kemungkinan tidak datang. Karena lihat harga. Keinginan saya sih konsumen tuh customer itu bisa memilih mau ambil yang range berapa seperti itu. Jadi sebenarnya ada yang agak mahal juga tapi tetap harus ada yang murahnya. Ada yang murah juga. Setuju tuh, ide bagus. Jadi kalau di tempat tuh di kecamatan atau tempat-tempat tertentu memang ada beberapa model customer yang kalau dia lihat harga udah takut. Iya. Waduh, harganya segitu nggak jadi masuk gitu. Makanya tempat saya setting tuh tidak mewah, karena mewah itu biasa kecenderungannya nanti kan harganya di yang mahal. Dia datang aja sudah minder. Waduh, iya betul. Padahal harga belum tentu mahal. Gitu tapi kan lihat dari bangunan aja, waduh seperti. Tapi kalau konsep hidden game tuh kebun dan lain-lain harusnya sih dibikin natural ya. Ya natural. Oke. Nice tuh infonya. Jadi kita perlu setting juga sesuai sama target market juga kan. Nah, semoga untuk Coffee Talk ini gitu bermanfaat buat Sobat JPW. Nanti kita akan lanjutkan dengan training mesinnya ya gitu ya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten JPW selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan berikan like dan subscribe. Terima kasih Sobat JPW.